Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Rian sebagai narasumber pada sharing pengalaman LPDP malam hari ini. Lalu yang uh, saya apa nih? Yang saya sayangi teman-teman semua di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara sharing pengalaman malam hari ini. Pertama, mungkin di sini saya ditunjuk oleh Mas Rian sebagai MC, yang mana semua acara ini juga masih dadakan ya Mas Rian ya. Berikut perangkat-perangkatnya, berikut acaranya. Di sini saya Saad Durmo untuk menjadi MC pada malam hari ini. Lalu mungkin sebelum membuka acara, tadi dipesankan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran ya, Mas Rian ya. Jadi Mas, Insya Allah di sini akan saya bawakan dulu beberapa ayat Al-Quran. Surat Al-An'am ya, sekebukanya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dzulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Demikian pembacaan ayat Al-Quran untuk membuka acara pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya bisa dimulai dari materinya Mas Rian ya, Mas Rian. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu, Mas Rian ini atau Ahmad Fahrian Aditya, nama lengkapnya adalah dulu ya, mungkin kita semua di sini ada beberapa yang sudah saling bertemu satu sama lain di PPM. Saya kenal Mas Rian itu karena beliau menjadi guru, termasuk guru di Pondok Pesantren Mahasiswa Bintaro, Jakarta Selatan 1, Bina Insan Mulia. Saya bertemu beliau di tahun 2014 waktu kuliah di STAN selama 3 tahun. Kuliah sambil mondok di sana sampai alhamdulillah jadi mubalek dan mubalegot di antara kita yang waktu itu kuliah di sana. Beliau ini kuliah waktu itu di UIN ya Mas ya, Mas Rian ya, di UIN Universitas Islam Nusantara yang ada di izin Mas. Oh, negeri. Maaf ya teman-teman, grogi ini. Jujur aja ini saya diberi kesempatan untuk bisa coba rasanya jadi MC karena seumur umur kayaknya baru ini jadi MC. Jadi masih agak kaget. Ya di UIN ya, UIN Syarif Hidayatullah. Itu nama kampus lengkapnya. Mas Rian ini di S1 akuntansi ya Mas ya, kalau saya nggak salah lagi. Lalu beliau alhamdulillah sekarang ada menjadi pegawai negeri sipil di instansi BPKP di Bangka Belitung ya Mas Rian ya.
penempatannya sekarang. Nah, dan setelah beberapa kali percobaan, alhamdulillah Mas Rian ini sudah berhasil untuk lolos tahap seleksi LPDP di tahun ini, yang mana Mas Rian itu bisa diterima di universitas di Inggris, Birmingham University ya Mas Rian, kalau saya nggak salah. Karena ini jujur ya teman-teman, kita belum ada komunikasi sebelumnya, jadi saya seingat ya saya aja nih profilnya Mas Rian. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata dan salah informasi dalam pembukaan saya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Rian. Kepada Mas Rian, kami persilakan. Bisa share screen juga ya? Dari Ican aja ya materinya, Ican. Oh iya, yang PPT-nya apa yang YouTube, Mas? PPT. Siap. Aku udah kirim tuh ya. Oke, sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Artinya kita semua di sini untuk selalu niat karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Sama saya ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada kawan-kawan semua yang bisa menghadiri kegiatan kita pada malam hari ini, terutama dengan Mas Ican. Mas Ican ini emang saya baru minta Mas Ican untuk jadi MC ini pas maghrib tadi nih. Karena emang waktunya juga waktunya juga emang lagi pas-pasnya ini. Kebetulan minggu ini juga saya masih ada waktu kesempatan. Jadi kalau misalnya nggak dimulai sekarang, kapan lagi gitu loh. Karena beberapa waktu ke depan lagi, insya Allah ini saya sedang mempersiapkan dokumen keberangkatan. Khawatirnya nanti belum ada waktu. Jadi minimal ada awal mula pertemuan kita pada malam hari ini lah, agar nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya itu bisa kita laksanakan. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita lebih kepada sharing aja ya, dan interaktif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada langsung nanya, apa-apa silakan langsung aja dinyalakan mute-nya, langsung aja Mas menanya ini silakan. Jadi nggak mesti nanti sampai saya nunggu selesai baru melanjutkan, nggak mesti gitu. Jadi misalnya ada tanyaan yang mungkin langsung mengganjal, takut lupa, langsung aja ditanyakan juga nggak apa-apa. Santai saja ya kita malam hari ini ya. Nah, kebetulan juga mungkin malam ini nggak banyak yang malam minggu kan. Mungkin yang LDR ini masih pada di kosan masing-masing kali ini ya. Ya Mas Ican ya. Siap Mas. Iya. Mungkin seperti itu informasi awalnya. Nah ini sebelum kita lebih lanjut terkait dengan beasiswa apapun itu ya. Karena kebetulan ini kan aku yang ada di LPDP. Nah, sebetulnya juga tadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Ican. Kalau aku sendiri sudah daftar beberapa beasiswa seperti Australian Award, saya pernah daftar. Itu 3 kali. 3 kali daftar Australian Award, ternyata belum lolos. Ini aku tahu kenapa, karena nggak lolos. Mungkin kalau misalnya mau ada daftar Australian Award, juga boleh ntar nanya. Terus beasiswa Bappenas. Nah, ke Bappenas itu mungkin kalau teman-teman dapat info terkait dengan beasiswa Split Side Master ya. Split Side Master itu S2 double degree. Jadi setahun di Indonesia, dapat degree di Indonesia, setahun lagi di luar negeri, dapat degree juga, dia double degree. Itu yang dari Bappenas. Terus ini juga gagal karena waktu itu ternyata bahasa Inggris saya kurang. Karena harus pakai IELTS ya untuk keluar negerinya. Kebetulan waktu itu saya belum punya IELTS, dan minimal TOEFL-nya itu kemarin yang dibutuhin itu sekitar 560 sekian, saya baru 550. Lalu
daftar lagi yang beasiswa KOICA. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kali ya KOICA ya, untuk yang ke Korea. Nah, emang untuk yang PNS sih, untuk yang PNS itu ada beasiswa KOICA ke Korea, itu kampus-kampus terbaik ya, beberapa saja. Dan juga saya gagal pada saat interview. Ya, pada saat interview, pada saat mau interview itu juga belum ada pemberitahuan lagi. Lalu saya pernah lagi nyoba beasiswa, Kominfo juga pernah, cuman belum ada dibalas. Nah, itulah. Jadi beberapa kali percobaan beasiswa itu saya gagal di situ. Nah, kalau dari saya pribadi itu kenapa ingin lanjutkan sekolah? Nah, itu punya alasan pribadi. Karena memang saya mungkin kalau di PNS itu saya lihat orang yang lulusan S2 itu, ini langsung aja ya, to the point ya. Biasanya orang lulus S2 itu mungkin karirnya itu bisa lebih baik ke depannya. Nah, adapun nanti yang lainnya itu nanti bisa mendapatkannya seperti networking, terus bring the horizon dan segala macam. Nah, ini sekarang tinggal balik nih ke teman-teman semua nih, kalau misalnya ingin keluar negeri. Nah, sebenarnya apa sih dasar bagi kawan-kawan semua itu ingin lanjut sekolah ke luar negeri? Nah, ini sebenarnya pertanyaan mendasar, tapi ini sebagai pondasi awal gitu loh. Sebagai pondasi awal, ketika teman-teman nanti sudah mulai melangkahkan kaki untuk ada niat lah terutama di situ. Nah, nanti itu setelah kaki udah melangkah, tapi langkah-langkah selanjutnya itu akan terus ke sana gitu loh. Kalau emang sudah memiliki niat yang kuat. Seperti contohnya gitu kan, saya sudah gagal sekali. Nah, kalau belum punya niat yang kuat, nah biasanya itu gagal sekali, ya udahlah, gak usah lah, dalam negeri aja. Bisa gitu. Teman saya pun juga demikian, bareng-bareng pernah daftar beasiswa bareng, sama dia juga gagal, akhirnya dia nyerah ke luar negeri, ngambilnya ke dalam negeri. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya niat yang kuat, tekad yang kuat, meskipun gagal sekali, 2 kali, 3 kali, itu jadi hal yang biasa gitu loh. Nanti pada akhirnya kawan-kawan pun juga nanti bisa ada waktu, ataupun ada kesempatan bisa lanjut untuk sekolah ke luar negeri dengan apapun beasiswanya itu. Nah, sekarang saya izin mau nanya nih ya, biar dengar suaranya nih. Kebetulan udah lama nih nggak dengar teman-teman PPM nih. Coba ke Mas Anugrah Hadi, Mas Aga. Halo Mas Aga. Dengar suara Mas Aga? Mas Aga, dengar suara saya Mas Aga? Oke, mungkin lagi kali ya. Ah, Mas Gentur deh, coba Gentur. Tadi udah loh Mas. Silakan Mas. Gimana Mas Gentur? Tadi udah. Apa tuh? Dengar suara saya. Oke. Oh, Mas Aga lagi di luar. Coba aku mendengar Mas. Tadi Mas udah semuanya ya. Ini deh, Rina. Halo Rina. Iya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, coba Rina boleh nggak minta apa namanya ya, kalau dari Rina sendiri deh. Kalau dari Rina itu sebenarnya punya keinginan atau gimana mengenai sekolah ke luar negeri? Atau hanya pengen coba-coba atau gimana? Silakan Rina. Iya, izin Mas. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya memang cita-cita kuliah ke luar negeri sudah dari kecil sih. Memang salah satu mungkin semacam mimpi dalam hidup ya. Memang ingin dalam hidup ini tuh ada pengalaman kuliah ke luar negeri. Mungkin kalau untuk kenapanya, kalau sekarang nih pas udah kerja, selain untuk tentunya jenjang karir juga lebih untuk pengalaman sih Mas kalau saya. Memang pengen gitu. Memang pengen ke luar negeri, pengen tahu kebudayaan di sana seperti apa, dan pengen punya pengalaman juga gitu. Oke, bagus sekali. Jadi kesempatan sekali dalam seumur hidup ya. Iya betul Mas. Oke, coba saya mau dengar lagi.
Oke. Halo Rifki. Satu lagi dari Rifki, gimana Rifki? Iya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Rifki, kalau dari Rifki ini sebenarnya apa sih alasan kuat gitu loh untuk bisa lanjut sekolah ke luar negeri? Yang pertama emang itu udah keinginan Mas ya, dari semenjak masuk STAN. Terus kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaan, ya mungkin kita semua sama, yaitu ingin meningkatkan karir. Terus kemudian yang ketiga, ini keinginan dan udah saya sampaikan ke orang tua dan juga istri. Jadi emang sudah diniatkan dan dikomunikasikan dengan orang-orang terdekat. Seperti itu kurang lebih Mas. Oke, bagus, bagus. Berarti ini teman-teman udah memiliki niat minimal, udah ada niat dulu lah, dan keinginan atau tekad yang kuat untuk bisa lanjut sekolah ke luar negeri. Karena itu sebagai modal dasar ya, nanti di akhir atau di tengah-tengah sesi kita akan coba bahas di situ. Modal dasar itu nanti yang akan membawa kita untuk entah kenapa kita tuh akan langkah kita tuh menuju ke sana gitu loh. Oke, jadi ini pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman semua ya. Jadi jawabannya ini memang harus datang dari hati, bukan karena tadi itu ikut-ikutan ataupun karena ingin coba-coba. Nah, sebenarnya kalau misalnya kata coba-coba itu belum ada hal ataupun tekad yang kuat kalau hanya ingin sekedar coba-coba. Tapi kalau emang tadi karena saya bertekad dari kecil atau pas dari kuliah atau ingin mendapatkan karir yang lebih bagus atau pengalaman yang lebih atau berwawasan luas, nah itulah nanti yang akan membawa tekad teman-teman semua itu untuk bisa terus bertahan sampai benar-benar lolos ke luar negeri. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali beasiswa S2 ini ya, S2 ke luar negeri. Nah, seperti adanya Fulbright. Fulbright ini beasiswa untuk ke Amerika. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita untuk sekolah ke Amerika, seperti ke Harvard, ke MIT, ke Columbia, ataupun kampus-kampus yang banyak lah, yang seperti teman-teman lihat para influencer segala macam tuh rata-rata itu sekolahnya di Amerika. Nah, beasiswanya ini bisa pakai Fulbright. Ini beasiswa Fulbright adalah beasiswa dari pemerintah Amerika itu sendiri. Atau kalau misalnya mau ke Australia, bisa menggunakan beasiswa Australian Award. Ini termasuk beasiswa yang nggak tembus-tembus ini. Lalu ada lagi beasiswa Swedish Institute Scholarship for Global Professional. Ini untuk yang Swedia. Nah, ke Swedia ini enak nih. Untuk yang S2, itu nanti dibiayain full oleh negara Swedia, sampai nanti dikasih kesempatan untuk bekerja di sana. Atau yang S3, kalau di Swedia itu nanti diibaratkan seperti pegawai. Jadi sebagai pegawai pemerintah, jadi digaji oleh pemerintah Swedia. Kalau di Swedia ada lagi Stipendium Hungarikum untuk beasiswa ke Hungaria. Erasmus Mundus kalau misalnya teman-teman mau ke Eropa. World Scholarship teman-teman mau ke Belgia. Chevening kalau teman-teman mau ke UK. Max untuk yang ke Jepang. Turki Burslari untuk yang ke Turki. LPDP, DAED ke Jerman. GKS untuk yang ke Korea. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya teman-teman untuk beasiswa ke luar negeri. Nah, ada untuk LPDP, nah itu bisa juga ke seluruh negara. Tapi biasanya kampus-kampusnya itu adalah kampus 150 terbaik dunia kalau di luar negeri ya. Jadi kalau dia masuk ke ranking 150 terbaik dunia itu masih ada di dalam list di LPDP. Selanjutnya. Nah, ini karena kebetulan saya pengalaman lolos di LPDP, maka nanti di sini saya akan memberikan informasi apa saja itu yang ada di LPDP. Next. Nah, di beasiswa LPDP ini sebenarnya
ada banyak ragam beasiswa ya. Dan ragamnya ini itu sudah sesuai dengan klasifikasi dari setiap warga Indonesia. Kalau dulu emang hanya ada satu tuh ya, namanya beasiswa reguler. Itu untuk semua siswa atau mahasiswa Indonesia, entah itu untuk dosen atau itu untuk TNI, Polri, ASN, itu hanya ada satu saja, itu namanya beasiswa reguler. Nah, sekarang itu sejak tahun 2022 ini sudah banyak tuh diklasifikasikan tuh. Ada namanya beasiswa umum, ada beasiswa targeted group, ada beasiswa afirmasi. Kalau beasiswa umum itu mencakup untuk yang beasiswa reguler. Nah, reguler ini bagi kawan-kawan yang tidak masuk ke dalam beberapa kategori ini. Biasanya untuk yang pegawai swasta ataupun yang baru lulus kuliah. Nah, ini bisa daftar di beasiswa reguler. Ada lagi beasiswa PTUD untuk perguruan tinggi utama dunia. Nah, ini hanya untuk kampus-kampus terbaik dunia, seperti di Oxford, MIT, Harvard, lalu Cambridge. Nah, ini bagus banget nih yang beasiswa PTUD nih. Lalu juga ada beasiswa co-founding. Nah, co-founding ini beasiswa kerjasama lah antara dia selaku awardee dengan LPDP. Jadi pendanaannya itu bareng. Untuk yang co-founding sekarang ada beasiswa itu. Nah, ada lagi yang beasiswa targeted group. Nah, targeted group ini beasiswa yang paling banyak diminati karena dia ini specialty untuk mereka, seperti beasiswa PNS TNI Polri. Nah, ini masuknya ke targeted group. Ada beasiswa kewirausahaan. Nah, ini baru nih bagi kawan-kawan mungkin yang memiliki usaha atau yang baru pengen punya usaha. Nah, ini bisa pakai beasiswa ini. Tapi untuk yang kewirausahaan ini hanya untuk beasiswa ke luar negeri nih kalau yang kewirausahaan. Nah, mungkin seperti Mas Gentur yang udah usahanya ke keliling dunia nih, bisa nih Mas Gentur nih daftar di sini Mas Gentur. Siap. Tapi masih Ada bingung lagi, itu Mas, untuk keluarga itu gimana? Oke. Nah, keluarga nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Lalu ada lagi beasiswa kerjasama bidang metalurgi. Nah, ini bagi teman-teman yang punya keahlian di sini, ada beasiswa undergraduate group. Lalu ada beasiswa pendidikan kadar ulama. Nah, ini sebenarnya sangat bagus banget ini untuk mereka yang memang bekerja dan berfokus di keagamaan, entah itu di bidang pesantren atau di bagian masjid. Nah, ini bisa nih kawan-kawan nih. Kalau misalnya mungkin di sini yang masih amal soleh di masjid atau segala macam, bisa nih masuk ke sini nih. Dulu saya waktu masih di PPM pernah sempat mau daftar pendidikan kadar ulama. Namun karena udah keburu pindah, jadi akhirnya nggak jadi daftar di sini. Ini juga semuanya ini beasiswa untuk ke semua kampus yang ada di list ya. Jadi nggak secara khusus tuh, nggak secara khusus yang ada di beasiswa ini. Ada lagi untuk beasiswa afirmasi seperti disabilitas, daerah afirmasi, prasejahtera dan putra-putri Papua. Nah, ini 3 utama pilihan untuk beasiswa di LPDP ini. Mungkin nanti teman-teman yang PNS, nah nanti bisanya masuk ke targeted group. Dan porsinya ini sama semua ya kawan-kawan ya. Dalam arti kesempatannya itu sama semua. Kalau kemarin itu dipaparkan untuk yang targeted group dapat porsi sekitar 30%. Lalu untuk yang umum dapat porsi sekitar sama 30%. Afirmasi juga 30%. Nah, 10%-nya itu ntar dibagi di antara ketiga ini. Nah, jadi sebenarnya komponen itu sekarang udah sama gitu loh antara ketiga komponen ini. Kalau mungkin dulu kan sangat diutamakan PNS ya, karena mereka itu pasti udah balik gitu loh. Nah, sekarang itu udah dibagi jadi 3 komponen utama ini. Bahkan untuk yang sekarang ini saja, aku lihat ya, dari 400 orang di angkatanku, mungkin yang PNS itu nggak nyampe 100 orang kayaknya. Nggak nyampe 100 orang, lebih banyak yang umumnya. Waktu ditanyakan kenapa, katanya PNS itu jarang yang daftar. Padahal udah dikasih porsi besar, tapi jarang yang daftar. Nah, makanya itu kan mendapatkan kesempatan banget kan. Meskipun yang daftar itu juga belum matang lah waktu saat mendaftar ya. Makanya ada beberapa teman kan yang udah daftar di
LPDP, meskipun dia dari PNS masih belum lolos. Nah, karena ada hal-hal minor lah sebetulnya yang belum pas itu di apply gitu. Nanti mungkin bisa sharing juga di sini nih kenapa nggak lolos di situ. Nah, jadi sebenarnya kesempatannya itu besar nih untuk teman-teman yang targeted group. Untuk yang umum saja latar belakangnya itu menurut saya itu biasa saja itu bisa lolos, apalagi dari kawan-kawan semua nih yang dari PNS yang udah pasti balik kan ke Indonesia, tinggal mengasah, tinggal dipoles dikit aja. Nah, itu insya Allah bisa lolos deh. Next. Nah, setelah di WSLP nih ada fasilitasnya nih. Apa sih sebenarnya yang diberikan oleh LPDP kepada para awardee? Pertama itu mengenai biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu seperti tuition fee-nya. Jadi mau teman-teman kuliah dimanapun itu, mau berapapun biayanya itu pasti dibiayai. Ya, meskipun teman-teman misalnya contoh kuliah di Oxford, ya itu mungkin biaya SPP-nya itu sampai miliaran, itu pasti dibiayain. Saya kemarin pernah dengar dari awardee juga, dia kuliah di kalau nggak salah di Cambridge ya, jurusan fisika kuantum atau fisika apalah gitu. Itu saja biaya SPP-nya kalau saya kan sekitar 22.140 pound ya. Itu kalau dikuruskan sekitar 500 juta. Nah, kalau dia itu biaya untuk kuliah di situ aja sampai 100.000 pound. 1.000 pound itu udah hampir miliaran lebih, itu kan 5 miliaran lebih kan. Nah, itu juga tetap dibiayain oleh PDP. Jadi mau berapapun biaya kuliahnya selama Anda mampu di situ pasti dibiayain. Biaya SPP itu juga tadi tunjangan buku, biaya penelitian, biaya seminar internasional, biaya publikasi jurnal internasional itu juga ditanggung oleh LPDP. Jadi sebenarnya untuk hal-hal seputar perkuliahan itu sudah banyak ditanggung. Jadi kita itu tinggal belajar sungguh-sungguh manfaat kesempatan ini. Nah, nanti banyak komponen yang bisa kita dapat. Mungkin ini sangat bertolak belakang dengan beasiswa lain ya. Mungkin kalau dari pemerintah itu banyaklah yang mungkin banyak saya dengar informasinya itu entah itu nggak turun-turun atau kurang. Jadi LPDP itu sudah berusaha bagaimana selama kuliah kita itu sudah tercukupi lah dari sisi pendidikannya. Dan biaya pendukungnya pun juga transportasi ini untuk yang pindah negara itu semua biaya itu pasti diganti dari aplikasi visanya, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, keadaan darurat, tunjangan keluarga. Nah, ini tadi yang tanya Mas Guntur nih. Kalau untuk tunjangan keluarga ini hanya bisa dikasih untuk yang doktoral. Nah, itu persentasenya sekitar 25% dari tunjangan hidup bulanan si awardee itu. Dan maksimal 2 orang nih Mas Guntur nih. Anaknya berapa Mas Guntur sekarang? Sekarang 2. Insya Allah akhir tahun 3. Amin. Jadi kalau misalnya Mas Guntur ini nanti sudah lulus S2, mau S3, nanti berarti yang bisa ditanggung nih 2 nih, istri dan 1 anak. Itu Mas Guntur. Tapi biasanya kalau misalnya kuliah di Australia, nah itu banyaklah kesempatan untuk nyari sana nyari sini. Nah itu fasilitasnya. Memang kalau secara nominal ini untuk takaran mahasiswa itu cukup lah. Ini kalau saya spill dikit ya. Untuk saya sendiri saja di Birmingham itu biaya rata-rata hidup bulanan di sana termasuk dengan tempat tinggal ya, itu sekitar 600-700 pound per bulan. Nah, sedangkan living allowance yang dikasih oleh LPDP itu sekitar 1.100. Nah, untuk itu saja mungkin bisa ya saving sekitar 300-400 pound. Tapi itu tergantung dari lifestyle siswanya juga ya. Kalau lifestyle-nya dia tiap hari mau makan di luar atau sering jalan-jalan, itu mungkin hanya ngepasin. Tapi emang rata-rata kata teman itu 1.100 pound di Birmingham itu lebih dari cukup lah bagi yang sendiri ya. Kecuali kalau misalnya mau bawa keluarga misalnya bawa istri atau bawa suami, anak 1, nah itu harus di manage betul-betul lah dari sisi keuangannya. Nah, mungkin untuk masalah ini juga nanti bisa
sharing di kesempatan yang lain. Oke, next. Nanti teman-teman silakan kalau mau ada yang langsung nanya nggak apa-apa ya. Nanti persyaratan umumnya nih, ini sebenarnya secara umum aja ya terkait dengan persyaratannya. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah otomatis nanti kawan-kawan yang sudah lulus S1 atau yang belum lulus nih, masih semester akhir tapi sudah dapat SKL. Nah, itu bisa tuh daftar langsung untuk beasiswa LPDP. Kebetulan di angkatan saya itu juga ada tuh, belum wisuda tapi daftar langsung lulus. Wah, itu kan sesuatu banget ya. Lalu tidak sedang menempuh studi. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman sudah punya gelar S2, itu udah nggak boleh lagi daftar di LPDP untuk S2, harus S3. Nah, itu. Jadi kalau misalnya sudah pernah S2 atau lagi kuliah S2, nah itu udah nggak diperkenan lagi tuh daftar LPDP. Boleh daftar lagi untuk ambil jenjang yang ke S3. Jadi saat mendaftar juga tidak boleh double funding. Kelasnya pun juga harus kelas reguler ya. Nggak boleh kelas karyawan, kelas eksekutif, kelas jarak jauh, ataupun kelas internasional. Next. Nah, ini persyaratan khususnya. Bagi kawan-kawan yang belum 35 tahun bisa nih, masih ada kesempatan untuk daftar yang S2. Nah, karena maksimal itu 35 tahun. Lalu untuk yang S3 maksimal itu 40 tahun. Wah, iya. Nah, hanya beda 5 tahun aja dengan yang S2 nih. Lalu rekomendasi ini juga dibutuhkan. Kalau misalnya PNS ini rekomendasinya cukup kepada eselon 2 ya, tingkat eselon 2 dulu minta. Tapi kalau misalnya dari instansi vertikal, harus dari SDM yang membidangi di instansi tersebut. Berarti kalau ada di perwakilan, otomatis nanti surat usulannya itu dari SDM yang ada di pusat. Tapi meskipun belum ada ya, masih bisa tetap pakai yang ada di perwakilan. Jadi, lalu magisternya minimal IPK-nya 3, dan kalau mau doktoral, IPK-nya itu yang waktu S2 adalah 3,25. Next. Ini sertifikat bahasa Inggris. Nah, mungkin ini yang banyak dipertanyakan ya terkait dengan beasiswa LPDP ini, terutama untuk yang keluar negeri. Oke, untuk ini, untuk yang membutuhkan sertifikat bahasa Inggris ini, bagi mereka yang daftar tadi, beasiswa umum dan targeted. Tapi bagi kawan-kawan yang daftar dari afirmasi, itu dapat kesempatan bisa nggak pakai sertifikat bahasa Inggris. Ya, itu. Atau di daerah yang seperti Papua, itu minimal bahasa Inggrisnya itu 400 ya kalau di Papua itu. Tapi kalau yang dari keluarga prasejahtera, itu kan tadi ada ya, di afirmasi yang prasejahtera itu bisa mendaftar tanpa bahasa Inggris. Nah, tapi yang wajib tantang bahasa Inggris ini berarti untuk yang beasiswa reguler dan beasiswa targeted group. Karena kalau dalam negeri itu minimal 500 ya ITP ya. Ini kan teman-teman yang mau daftar dalam negeri, ITP minimal 500, IELTS-nya 6. Nah, ini tergantung nih. Makanya saya waktu tes kemarin tuh juga demikian. Kalau misalnya saya kurang dari 6, kemungkinan saya mau daftar dalam negeri. Tapi kebetulan alhamdulillah dapat 6,5. Nah, kalau keluar negeri harus pakai IELTS atau pakai TOEFL IBT. Nah, karena kebetulan saya pun dari awal tuh belajarnya belajarnya IELTS ya. Jadi untuk TOEFL IBT masih belum tahu lebih dalam nih. Doktoral, ITP-nya 530, IELTS-nya untuk yang dalam negeri 6. Untuk luar negeri, IELTS-nya itu adalah 7. Wah, program dokter luar negeri IELTS-nya 7 nih. Dan sertifikat TOEFL ITP ini harus yang berasal dari penyelenggara resmi. Nah, ini ternyata ini juga diingat nih, sekarang tuh LPDP itu sistemnya udah canggih loh. Jadi kalau misalnya ada yang daftar menggunakan TOEFL ITP palsu, ataupun dia itu sebenarnya sudah S2 atau lagi S2 double founding, nah itu ketahuan itu. Pokoknya jangan sampai lah kita tuh ada niat untuk curang lah, karena pasti ketahuan. Dan kalau udah ketahuan itu akan di blacklist. Banyak ternyata. Kemarin disampaikan tuh dari pendaftar sekitar berapa ribu orang, ada 150-an itu ternyata terdeteksi ITP-nya itu palsu. Karena kan nggak gampang ya untuk yang ambil ITP palsu ya.
Untuk daftar BUMN aja banyak yang pakai CV palsu itu. Oke, next. Nah, ini bagi PNS tadi melampirkannya harus dengan eselon 2 di bidang SDM. Tapi meskipun belum sempat nih, biasanya kalau di pusat kan lama ya urusannya ya. Dari unit yang ada di perwakilan pun bisa, minimal eselon 2. Next. Nah, ini proses seleksi untuk yang beasiswa LPDP, ini secara umum ada 3. Pertama, dia itu seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini nanti dia itu mendaftar akun, mengisi profil daftar data diri, kemudian nanti akan ada beberapa kolom yang berkaitan dengan penilaian diri. Nah, nanti teman-teman mungkin nanti bisa lihat di channel saya ya. Kebetulan aku isi juga di situ. Karena kemarin waktu awal-awal terima banyaklah yang minta sharing terkait dengan di penilaian dirinya. Nah, karena ternyata banyak yang keliru terkait dengan mengisi penilaian diri. Nanti kalau informasi lebih lanjut nanti bisa dilihat di channel ya. Terus juga ada lagi esai, komitmen. Nah, ini juga nih banyak yang keliru. Ternyata bagi meskipun PNS sekalipun ya, kalau ini keliru dalam mengisinya, ini ada ada chance juga nggak lolos nih. Saya sudah dapat beberapa informasi dari teman-teman PNS yang nggak lolos karena mengisi gini. Oh, pantas. Jadi ada beberapa poin yang seharusnya itu tidak perlu diisi terkait dengan penilaian diri ataupun esainya. Lalu setelah proses seleksi administrasi, selanjutnya nanti ada bakat skolastik. Ini bakat tes untuk TPA. Lalu adalah substansi. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah punya LOA, ya, kalau yang mau keluar negeri sudah punya LOA, nanti akan lompat nih dari seleksi administrasi langsung ke substansi jadinya. Jadi nggak perlu bakat skolastik. Nah, kebetulan saya pun juga demikian. Karena sudah daftar di kampus, sudah punya LOA, jadi nggak perlu bakat skolastik. Dan ini baru berlaku di tahun 2022. Nah, jadi setelah administrasi, teman-teman yang lain telah belajar nyiapin bakat skolastik, biasanya tinggal nyiapin untuk substansi wawancara saja. Ini maka salah satu keunggulannya, bagi yang sudah punya LOA, lewatin ini. Nanti insya Allah juga kita akan bahas terkait dengan bagaimana daftar kampus dan juga mendapatkan LOA. Next. Nah, ini apa itu LOA? Bagi kawan-kawan yang mungkin belum tahu, LOA atau LOA unconditional. Nah, di sini di noted nih. Jadi yang diterima itu adalah LOA unconditional. Jadi ada 2 tipe LOA, ada LOA unconditional, ada LOA kondisional. Yang diterima LPDP hanyalah yang unconditional. Berarti dia itu nyatakan bahwa sudah keterima secara murni di kampus itu, kecuali hanya persyaratan sponsor dan segala macam. Nah, biasanya untuk yang ala kondisional ini dia memang sudah tidak ada lagi yang dibutuhkan nih dari kampus nih. Tapi kalau misalnya masih kondisional, berarti kampus tuh masih butuh beberapa informasi yang penting ya. Biasanya itu masih banyak butuh terkait dengan bahasa Inggris misalnya, IELTS yang dibutuhkan IELTS-nya misalnya 7, tapi dia masih 6,5. Nah, dia mungkin masih dapat yang kondisional, atau dari surat rekomendasinya seharusnya dikirimnya 2, dia baru 1. Atau tadi itu dia belum melampirkan paspor, dia harus melampirkan paspor. Nah, makanya yang diterima oleh LPDP ini yang sudah punya LOA unconditional. Oke, next. Nah, ini juga nih wajib pengabdian nih. Mungkin kalau kawan-kawan yang sering lihat di berita, banyak ya informasi terkait ini ya. Ada berita banyak terkait dengan awardee LPDP enggan balik ke Indonesia, atau mereka itu hanya pakai uang negara, tapi selanjutnya nggak mau balik bekerja di luar negeri. Ya memang ada seperti itu, cuman nggak banyak ya. Awardee LPDP itu ada 15.000, sedangkan yang ya kayak gitu yang dalam tanda kutip ya agak nakal itu mungkin hanya sekitar 100 orang sekian lah. Dan sekarang mereka ini lagi dalam proses LPDP untuk peringatan. Dari 150 itu sudah ada nih yang balik ke negara ataupun yang mengembalikan uang negara. Nah, itu sudah ada. Dan sekarang pun juga sudah ketat nih. Makanya untuk yang non PNS ini mereka ada pengawasan yang lebih ketat. Tapi untuk yang PNS kan otomatis sudah balik kan.
Nah, wajib pengabdiannya adalah 2N plus 1. Jadi kalau kuliahnya 2 tahun, otomatis nanti harus di Indonesia itu selama 5 tahun. Nah, itu harus di Indonesia selama 5 tahun. Makanya nanti juga dipikir-pikir nih kalau misalnya mau lanjut S3 misalnya, S2-nya pun juga dilihat. Kalau misalnya mau cepat, ya harus nunggu dulu di Indonesia. Kecuali nanti bisa juga daftar untuk pendidikan selanjutnya. Nah, makanya kan saya ngambil di Inggris itu hanya setahun. Ya, otomatis wajib pengabdiannya ya mungkin hanya maksimal 3 tahun ya. Kalau misalnya mau di Indonesia dulu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan nanti habis S2 nih, mau lanjut S3 pun juga ada kesempatan. LPDP pun juga memberikan izin ya. Nih. Silakan, ada yang mau nanya? Oke. Nah, itu kawan-kawan. Gimana, ada yang mau nanya? Mas tanya Oke, Mas. next ya. Tanya. Nah, jadi kalau misal, silakan. Iya. Terkait LOA tadi ya Mas ya. Berarti pengalaman Mas Rian sendiri ketika pas daftar apa tadi? Birmingham ya? Ya. Nah itu berarti gimana Mas? Maksudnya kan kayaknya ada dua ya, daftar LPDP dulu baru cari universitas atau daftar universitas dulu baru daftar LPDP. Nah ini Mas Rian yang mana, terus rekomendasinya itu pilih yang mana gitu Mas? Oke. Jadi kalau aku pribadi ya, karena waktu itu aku tes IELTS-nya itu bulan Januari dan keluarnya kebetulan akhir Januari, lalu untuk daftar LPDP-nya itu masih bulan Maret atau April, aku lupa itu. Jadi aku masih ada waktu sebenarnya bisa daftar di kampus terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya di LPDP itu boleh dia itu punya LOA terlebih dahulu atau boleh juga tidak memiliki LOA. Nah, kalau yang sudah punya LOA tadi, dia itu pada saat daftar pertama hanya satu kampus. Nah, hanya daftar hanya satu kampus yang dia sertakan LOA-nya itu. Jadi nanti pada saat tes selanjutnya dia tidak perlu lagi batas skolastik, langsung substansi. Ya. Tapi nih, aku juga baru tahu nih di sini nih. Tapi bagi yang sudah punya LA di kampus lain, itu nanti pada saat sudah pengumuman LPDP itu bisa ganti. Nah, itu. Jadi misalnya kan aku punya LA di Birmingham ya, terus aku punya LA lagi misalnya di Oxford. Kebetulan di Oxford kan keluarnya akhir nih. Nah, jadi meskipun aku nanti udah lulus nih, harusnya kan pakai Birmingham ya, tapi nanti bisa diajukan pergantian kampus, tapi syaratnya harus punya LA juga. Nah, itu. Nah, kalau aku daftarnya di situ, jadi punya LOA, jadi melihat ada kesempatan ngelewatin satu step, jadi lebih persiapannya lebih banyak lah di substansinya itu. Adapun bagi kawan-kawan yang belum punya LOA itu nggak apa-apa, bisa juga, dan kesempatannya pun juga sama sebenarnya. Jadi pada saat daftar di awal, nanti akan pilih 3 kampus. Nah, 3 kampus. Dan jurusannya ini juga harus sama. Nah, saya lihat beberapa teman yang gak lolos ini, tadi itu dia milih 3 kampus, tapi jurusannya ini beda-beda. Yang satu ngambil manajemen, yang satu ngambil komputer, yang satu ngambil akuntansi. Nah, ini kan nggak ada linear semua ya. Jadi makanya termasuk strateginya itu. Jadi kalau mau daftar yang belum punya LOA, ini milih 3 kampus, jurusannya harus sama. Meskipun beda dikit, tapi emang esensinya sama, seperti misalnya akuntansi ya. Mungkin ada spesifik akuntansi forensik, atau akuntansi keuangan, ataupun akuntansi publik. Nah, esensinya itu adalah akuntansi. Nah, gitu Mas Khalil. Jadi kalau aku sendiri emang daftarnya pakai LOA, karena tadi itu melihat akan melewati bakat skolastik, karena menurutku bakat skolastik itu juga agak berat ya, karena belajar TPA segala macam, dan waktu itu mepet dengan substansi. Jadi aku ngelewatin bakat skolastik dan mempersiapkan untuk substansi wawancara. Bagi teman-teman yang belum punya pun juga sama sebenarnya kesempatannya. Jadi tinggal bagaimana persiapannya sih. Itu Mas Khalil. Berarti pas daftar, aku belum punya gambaran sih Mas ketika daftar Birmingham contohnya ke Birmingham tadi untuk mendapat LOA itu ada kayak tes juga atau daftar dan lain sebagainya sih Mas. Nah itu gimana tuh?
Makanya kalau misalnya untuk yang kampus, makanya sebenarnya sih aku rekomennya tergantung kapan kalian tuh punya IELTS ya, kalau misalnya luar negeri ya. Jadi kalau misalnya sudah punya IELTS jauh waktu sebelum pembukaan LPDP, maka nanti disarankan daftar di kampus. Tapi kalau misalnya waktunya mepet, itu juga nggak masalah. Nggak masalah, nggak punya IELTS pun juga nggak masalah. Yang penting sudah tadi clear dan jelas terkait dengan pilihannya. Dan adapun daftar di kampus itu, masing-masing kampus itu persyaratannya beda-beda, Mas. Dan yang dibutuhkan dokumennya pun juga beda-beda. Nah, kalau aku kebetulan Birmingham itu tesnya hanya bikin esai terkait dengan rencana study plan, lalu sama rencana topik tesis. Kalau di sana S2 itu sebutannya disertasi ya, topik disertasi yang akan dilaksanakan. Nah, bikin esai itu dan juga minta 2 rekomendasi letter. Nah, jadi rekomendasi pertama dari akademik, berarti dari kebetulan aku udah dapat dari dekan, lalu yang satu lagi dari kepala perwakilan tingkat eselon 2. Jadi aku apply 3 itu, udah selanjutnya nanti tinggal pengumuman bagaimana, baru dapat LOA-nya. Kalau di Birmingham gitu kebetulan, hanya tes ini aja, tertulis saja. Berarti Beda semuanya lagi online ya, gitu ya Mas, dan tinggal ngirim-ngirim online aja semua. berarti ya. Gitu. Oke. Tapi beda lagi kalau Berarti di tiap universitas beda ya Mas? Bisa jadi beda ya? beda-beda. Oh, Beda-beda. iya. Ini biasanya tergantung kampusnya. Biasanya kalau di Amerika, mereka itu ada wawancara. Ya, Amerika itu ada wawancara dia. Ada tatap muka lah sama profesornya. Sama setauku kalau di Inggris itu yang wawancara itu Oxford sama Cambridge dah. Nah, itu 2 kampus itu harus ada wawancara sama profesor itu. Nah, aku cari yang nggak sampai kayak gitulah. Yang kirim-kirim aja udah tinggal nunggu balasan. Nah, itu. Kalau daftar LA ya. Nah, nanti makanya termasuk nanti yang akan kita planning lah untuk kegiatan-kegiatan kita di Santri Mendunia ini terkait dengan pendaftaran kampus. Oke, next Mas Ican. Nah, ini roadmap aku sendiri ya terkait dengan pendaftaran beasiswa S2 untuk khususnya LPDP ya. Namun untuk yang sebenarnya sih berlaku juga untuk yang beasiswa lain sih. Nah, ini roadmapku. Next. Yang pertama, nah ini tadi yang sudah aku sampaikan di awal ya. Jadi pertama itu adalah mindset, benar. Mindset, niat, tekad yang kuat untuk sekolah ke luar negeri. Nah, kalau aku boleh jujur, aku tuh udah emang niat sekolah luar negeri itu pada saat aku kuliah. Tapi kuliah itu kan tahun berapa ya? Ya bareng sama Mas Khalil lah. Tahun berapa Masehi itu Mas Khalil tuh? Nah, dari zaman-zaman itulah sebenarnya aku udah ada niatan untuk mau lanjutkan sampai waktu kuliah itu aku ikut seminar internasional, kelas internasional, ngisi di kelas internasional juga, meskipun aku di kelas reguler. Lalu setelah lulus beberapa kali itu daftar seperti Australian World Scholarship. Nah, terus setelah lulus aku daftar. Nah, kebetulan nggak lolos. Terus daftar lagi yang GKS, yang Global Korea Scholarship itu juga nggak lolos. Jadi dari sejak kuliah itu sudah ada niat nih untuk sekolah ke luar negeri. Jadi kalau misalnya sudah ada itu, nanti mungkin teman-teman akan mulai merasakan apa ya? Setiap waktu tuh kayak pengen rasanya itu belajar IELTS, belajar terkait dengan pendaftaran ke luar negeri. Jadi kalau teman-teman sudah dalam fase itu, biasanya itu mindset itu sudah masuk ke otak. Jadi betul nih. Jadi waktu saya lulus kuliah itu karena sudah mindset di otak tuh karena kayaknya tuh kayak ada yang ganjal, ada yang gimana gitu kalau belum ada persiapan untuk sekolah ke luar negeri. Pada saat saya masuk BPKP pun juga demikian. Waktu masuk BPKP saya cari tahu info kapan kira-kira saya itu bisa dapat tugas belajar. Oh, ternyata maksimal 2 tahun setelah CPNS. Ya udah setelah datang saya CPNS, langsung persiapan segala macam, mulai daftar sana sini. Nah, jadi kalau misalnya sudah mindset itu nanti teman-teman enak lah untuk mengarahkan jalan ke depannya. Jadi kalau misalnya ada
waktu yang kosong udah nggak ada lagi nih untuk main. Ya mungkin main wajar ya, tapi misalnya yang hal-hal yang bermanfaat lah. Jadi pengennya itu ya udah apa scholarship hunter, belajar IELTS, apa lihat-lihat kampus. Nanti arahnya ke situ-situ. Maka nanti termasuk circle itu penting lah kawan-kawan lah. Maka yang membuat saya itu tetap konsisten itu karena juga termasuk circle. Jadi meskipun aku ini nggak punya circle ya dalam sekelilingku, aku mencari. Ya, aku mencari circle yang bisa buat aku tuh konsisten. Nah, maka itu dari sejak kuliah sampai di kampus, sampai di mana nih, BPKP, aku nyari nih teman-teman nih, kira-kira yang ada nggak ya yang sepemahaman dengan di sekolah luar negeri. Ternyata nggak ada. Nyari di teman pusat nggak ada, dari perwakilan nggak ada. Jadi akhirnya aku cari keluar, yaitu dengan daftar IELTS, terus daftar join scholarship hunter segala macam. Nah, kira masih bisa termaintain lah semangat itu. Nah, itu mindset pertama. Yang kedua, riset kampus dan jurusan pilihan. Nah, ini juga penting nih agar kita itu memiliki apa ya, step by step untuk langkah ke depannya. Nah, kalau bisa nih teman-teman silakan mulai dari sekarang pun juga lihat nih kampus mana yang menurut teman-teman itu menjadi pilihan lah. Nanti lihat dulu kampusnya, ambillah tuh persyaratan-persyaratannya yang ada apa saja, ambil capture kampus itu, masukin ke YouTube, masukin ke laptop teman-teman semua, dijadikan wallpaper itu. Jadi seakan-akan tiap waktu tuh akan melihat kampus pilihannya itu. Saya pun juga demikian. Saya itu pilih Birmingham karena pada saat waktu BPKP awal datang itu kebetulan ada senior yang lulusan sana. Dia menjelaskan tentang Birmingham seperti apa. Aku langsung kayak masuk gitulah ke otak lah. Wah, ini pasti saya akan masuk sini nih. Ya kebetulan masih ada kesempatan untuk lanjut itu. Nah, lalu dibuat timeline journey-nya nih. Setelah mindset dapat, kampusnya itu sudah oke nih, persyaratannya sudah oke, dibuat timeline journey-nya. Seperti terkait dengan persyaratan kampus itu apa saja. Otomatis kan yang lama itu pertama bahasa Inggris, IELTS-nya. Yang kedua, rekomendasi. Nah, ini rekomendasi juga penting nih kawan-kawan nih. Nanti rekomendasi yang bagus itu adalah rekomendasi yang memang betul kenal dengan teman-teman semua. Jadi nggak mesti dari dekan, nggak mesti dari rektor apalagi. Tapi setingkat dosen pembimbing pun kalau misalnya dia itu dekat dan kenal dengan teman-teman semua, nanti bisa lancar di situ. Tahu lah isinya itu mantap. Tapi biasanya sih dosen-dosen itu akan bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan draft yang kita bikin. Kebetulan aku dekanku langsung gitu. Pak Dekan langsung minta aku buat draftnya, dia tinggal tanda tangan. Sama dari kepala perwakilan. Nah, ingat juga tuh, jadi setiap kampus persyaratan yang beda-beda, dimulai dari satu juga di list persyaratannya apa, dimulailah strategi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, next. Nah, ini belajar IELTS nih. Menurutku dari semua tahap-tahap yang ada, belajar IELTS itu adalah suatu hal yang ganjalan tertinggi ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa laptop IELTS ini, sebenarnya ya, kalau aku boleh berkata jujur itu sudah di depan mata lah, di depan mata untuk sekolah ke luar negeri. Nah, karena ini ganjalan utama kawan-kawan untuk keluar. Karena untuk yang lain seperti persyaratan, akademis, terus kemampuan, skill, itu orang Indonesia nggak usah dipertanyakan lah. Nah, yang biasanya orang Indonesia itu burdennya itu halangannya yang di bahasa Inggrisnya aja. Nah, makanya itu jadi belajar IELTS sedini mungkin bisa mempercepat teman-teman semua untuk bisa sekolah ke luar negeri. Jadi aku pribadi itu belajar IELTS ya dari tahun 2017 ya. Tahun 2017 kan aku di PPM ya, di PPM lalu sambil kerja kan. Nah, lalu aku resign tuh di kantor, bekerja. Juga minta izin ke PPM untuk hadis besar ya, hadis besar di mana, di Purworejo sama di Yogyakarta. Nah, setelah dari 11 bulan itu masih ada waktu kan, akhirnya aku izin lagi ke Pare. Jadi setelah hadis besar selama 11 bulan aku lanjut ke Pare. Ke Pare
insya Allah 2 bulan dah. Insya Allah 2 bulan full di Pare situ. Nah, jadi mulai aku belajar full bahasa Inggris itu ya di Pare itulah. Belajar tahu terkait dengan IELTS ya. Jadi lingkungannya itu aku udah mulai dapet lah, lingkungan di mana mereka itu semangat untuk belajar IELTS. Belajarnya itu emang betul-betul 24 jam nonstop lah kalau bisa dibilang ya. Jadi habis bangun subuh itu, habis bangun sholat subuh itu kita udah mulai hafal grammar, udah mulai latihan speaking, lalu jam 8 lagi mulai sampai jam 12, istirahat jam 1 sampai jam 3, sore itu gamesnya tuh games bahasa Inggris, malam juga belajar lagi writing. Itu waktu 2 bulan full tuh. 2 bulan full belajar IELTS di situlah. Nah, karena kebetulan saat itu aku belum sempat ikut ujian IELTS, ya udah akhirnya aku pulang dulu, daftar di BPKP. Nah, itulah sebenarnya turning point sih antara aku mau lanjut S2 atau di BPKP. Nah, kebetulan karena keterima duluan di BPKP, akhirnya saya nggak ngambil dulu IELTS. Nah, jadi akhirnya aku di BPKP dulu. Nah, kalau BPKP udah agak lama nih, 2 tahun lah, 2 tahun sekian kan, udah agak lupa kan bahasa Inggris kan, kalau nggak diasah terus sih jadi agak lupa nih. Jadi akhirnya tahun kemarin, tepatnya itu sekitar bulan September 2021, aku cari kursus yang hanya ada kelas malam dan 1 minggu. Nah, aku cari, kebetulan tempat IELTS waktu di Pare itu ngadain online. Jadi aku ikut lagi di situ selama 6 bulan, dari bulan September, berarti bulan Agustus, September sampai Desember. Sampai Desember, berarti 6 bulan. Aku ada jeda sekitar sebulan untuk memorizing lah segala macam, ingat. Baru akhirnya bulan Januari akhir itu aku tes IELTS. Nah, ini juga nanti ada strateginya nih terkait dengan tes IELTS. Ada banyak teman yang sudah belajar IELTS full selama setahun, tapi pada saat tesnya itu ternyata belum sampai 6,5. Nah, itu ada psikologinya itu. Ini juga termasuk ilmu yang penting juga nih pada saat tes IELTS. Ini hawanya itu seperti apa, lalu tekanannya itu bagaimana, itu sangat beda banget lah terkait dengan tes IELTS. Baru daftar kampus. Nah, kalau sudah punya tes IELTS, dan kebetulan waktu daftar LPDP-nya masih agak lama ya, jadi akhirnya aku daftar kampus dulu nih. Aku daftar kampus, 1 ke Birmingham, kedua ke Glasgow, ketiga ke Warwick. Ya, ke Warwick. Sama ke Leeds ya, sama ke Leeds. Jadi untuk yang Birmingham lolos, untuk yang Glasgow ternyata nggak lolos. Nah, aku tahu nih kenapa nggak lolos nih, karena aku nggak ngelampirin letter of sponsorship. Jadi Glasgow tuh mau menerima yang memang sudah pasti nih sponsorshipnya nih. Nah, lalu untuk yang Warwick nggak baru keluar terakhir, sama yang di Leeds pun juga. Kalau di Leeds itu aku terima karena jurusannya itu beda, jadi aku nggak masukin. Jadi aku ngambil jurusannya yang sosial ya, ambil jurusan yang MPA sama yang MBA sama Public Management. Nah, kebetulan yang di Birmingham aku ambilnya yang Public Administration. Nah, itulah aku daftar di situ, pengumuman, dan aku terima di situ. Next. Masih Chan. Udah itu Mas, di next. Previous ya itu. Data LPDP ya? Ya, oke. Ini berarti setelah tadi daftar kampus, saya daftar LPDP. Memang ini tadi sudah disampaikan di awal ya, di LPDP itu ada beberapa persyaratan, beberapa dokumen. Memang ini perlu pelajaran lebih dalam lah terkait dengan esai itu. Karena kebetulan kan aku ada grupnya, ada circle yang belajar bareng di situ. Jadi akhirnya aku saling sharing-sharing lah terkait dengan mengisi penilaian diri itu seperti apa, lalu esai yang baik dan bagus itu seperti apa. Jadi karena kita saling berkumpul di situ lah, akhirnya kita saling tahu nih sebenarnya itu yang bagus itu seperti ini. Kebetulan juga ada mentornya juga yang udah lolos. Nah, sebenarnya sih aku di sini lebih melanjutkan sih seperti apa yang aku udah pernah dapat dari luar gitu loh. Jadi dari mentor itu aku dapat, ternyata bikin esai yang pasti gini sampai akhirnya aku isi di situ.
Dan lanjut ke bakat skolastik. Nah tadi itu bersifat TPA ya. Ini karena kebetulan aku nggak tes ini, jadi nggak terlalu tahu nih terkait dengan bakat skolastik seperti apa. Atau teman sih sama lah dengan TPA lah, ada bahasa apa namanya, ada pilihan-pilihan bahasa, terus matematika. Dan kalau nggak disiapkan juga apa tataran nih. Lalu terakhir substansi. Nah ini substansi ini juga penentu ya, penentu untuk yang dari yang awal-awal tadi. Banyak yang gagal di substansi. Nah kebetulan di kawan kita ada ini yang belum lolos nih di tahap ini. Karena waktu aku lihat itu ternyata masih ada isi yang ada di esainya itu nggak linear, dalam arti masih menggunakan bahasa-bahasa yang teknis. Padahal sebenarnya pada saat wawancara itu kan mereka itu ingin lebih tahu tujuan awal kita itu kuliah seperti apa. Yang waktu saat tes substansi itu, pertama kita akan diwawancari oleh psikolog. Nah, psikolog itu berarti tahu kan terkait dengan kepribadian kita kan. Jadi kita kalau ngomong yang bohong saja atau buat-buat itu pasti ketahuan tuh. Nah, maka ini termasuk hal penting juga kalau pada wawancara itu nggak boleh ada sesuatu yang bohong, karena pasti ketahuan. Lalu yang kedua akan ditanya oleh dosen nih, akademis lah. Kalau misalnya luar negeri, ini akan diwawancari secara full bahasa Inggris. Lalu yang ketiga sama dari praktisi, dia full English. Jadi kalau misalnya ke luar negeri, aku kemarin yang dari psikolog itu bahasa Indonesia, dosen itu bahasa Inggris, dan yang praktisi itu bahasa Inggris. Nah, jadi ini juga ada tekniknya kawan-kawan, nanti bisa kita saling share lah. Next. Nanti, oke, pengumuman tadi itu. Ya, pengumuman ini juga jadi rencana kita untuk kegiatan selanjutnya ya, bagi PNS terutama nih. Bagi PNS, kalau bisa kan kebetulan aku kan langsung nerima, langsung berangkat kan. Nah, sedangkan kan butuh paspor dinas, butuh visa, itu butuh waktu, itu agak butuh waktu semua nih. Jadi saranku kalau misalnya ngambil luar negeri, usahakan berangkatnya itu tahun depan aja. Nah, karena aku kebetulan langsung berangkat tahun ini juga kan, jadi butuh cepat-cepat semua nih. Sedangkan kalau birokrasi kan gitu kan, harus sana, harus sini, harus sana, sini. Jadi masih nunggu berkas segala macam. Ya semoga aja nanti bisa berangkat tepat waktu. Dan juga PK, ini PK sekarang ini sedang dilaksanakan. Jadi PK itu lebih kepada kita itu berkumpul lah semua alumni dalam satu wadah, ngebahas berbagai macam hal. Nanti ada ilmu dari LPDP, ada juga dari kita memberikan ke mereka. Dan terakhir di tahap studi. Nah itu kawan-kawan untuk yang roadmap terkait dengan pengalamanku. Ini sebelum kita lanjut, silakan mungkin ada yang ingin tanyakan terkait dengan roadmap itu sendiri. Bebas aja ya, mau nanya apapun itu. Mas Ican, ada yang tanya Mas Ican? Belum Mas, masih menikmati cerita Mas Rian. Tapi dapat ya poin-poinnya ya. Kalau saya sih dapat, barangkali ada teman-teman yang masih bingung, bisa langsung di on mic aja. Betul, silakan nih. Coba Dewi. Halo Dewi. Ini Dewi siapa ini? Iya, Mas. Halo, suaranya dengar Dewi? Ya, Mas. Belum, Mas. Belum ada yang tanya. Ini Dewi siapa ini? Aulia Kusuma Dewi, Mas. Angkatan 2018. Oh, oke. Arjun, nah ini Arjun ya, ada nih Arjun. Halo Arjun. Halo Arjun. Dengar suara saya?
Mungkin masih musyawarah ya, Abdi ya. Tadi awal tadi musyawarah dulu nih hari ini. Mas mau tanya dong. Rafika? Halo Rafika. Ya, Raf- siapa Mas? Ya, kenapa Mas? Rafika ya. Halo Mas Dengar Rian. suara. Oh, nge-lag di sini. Kayaknya tadi Mas Gentur mau Oke, tanya silakan Mas Rian. kedengeran Mbak Rafika. Oh, boleh. Silakan. Rafika dulu apa aku dulu nih? Boleh siapa Mas, aja. Mas Ya, Gentur Rafika dulu monggo nih. Mas. Mas Gentur boleh silakan. Kalau misalnya sekolah di LPDP itu untuk PNS itu gaji tunjangan masih tetap dibayarkan apa enggak, Mas? Apa kayak misalnya kita kan kalau di apa pajak kayak BC itu kan yang di stan itu kan ada kayak D3 khusus gitu ya, D4. Apa sama seperti itu atau beda lagi untuk LPDP itu? Oke, kalau untuk LPDP khususnya untuk yang ASN mengenai gaji ataupun tunjangan itu nanti balik ke masing-masing instansi. Apakah mereka itu masih memberikan tunjangan meskipun hanya 80% ataupun yang nggak ada tunjangan sama sekali. Nah, itu nanti tergantung ke instansinya masing-masing. Jadi LPDP itu masih boleh ngasih kepada ASN pendapatan dari instansinya itu. Kan kebetulan kan aku dari instansiku itu hanya diberikan untuk yang tugas belajar 80% untuk yang tukinnya aja. Jadi tukinnya tuh hanya 80% dapatnya. Adapun gapoknya sih tetap. Nah, jadi yang nerima tukinnya itu 80%. Kalau Pemda itu aku dapat informasi beberapa Pemda itu bahkan tukinnya itu nggak sama sekali dikasih. Ya makanya kan orang-orang Pemda itu jarang ya untuk yang mau tubel itu. Ya karena itu salah satunya. Mereka itu tukinnya itu benar-benar dipotong gitu, benar-benar nggak dikasih sama sekali, hanya dikasih dari gapoknya aja kan, karena kalau gapok kan dari pusat ya, kalau gapok ya. Kalau tukin itu balik ke Pemdanya. Nah, itu salah satu alasan kenapa pegawai Pemda itu jarang yang ngambil tubel. Beda dengan yang ada di instansi pusat atau vertikal. Nah, gitu Mas Gentur. Oke, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin. Makanya sebenarnya itu hanya apa ya? Hanya uang yang mungkin nggak kepake pada saat kita kuliah. Karena kalau kita kuliah itu kan semuanya nanti dari uang LPDP ya, uang dari pemberi beasiswa lah. Jadi makanya tinggal diatur aja nih, uang dari pemberi beasiswa segini, uang dari instansi segini. Jadi aku bedain nih pemasukannya. Jadi biar nggak kecampur. Makanya untuk yang dari beasiswa rekeningnya ini, yang dari gaji rekeningnya ini. Jadi tahulah kalau misalnya ya pol-polnya sampai uang beasiswa nggak cukup, berarti kan masih ada kan dari gaji kan sebenarnya. Tapi rata-rata yang keluar negeri itu juga Macet ya? Halo Mas Rian. dari beasiswa itu banyak lebihnya lah itu. Tips berarti ya. Kalau sebenarnya itu salah satu poinnya. Silakan, siapa tadi itu? Enggak Mas, tadi ngetes kayaknya tadi agak putus sebentar. Oke.